Ada banyak cukup kejadian yang menarik dari pasaran, terutama salah satunya adalah informasi dari AstraZeneca, salah satu produsen kimia yang dipercaya untuk melakukan uji klinis terhadap vaksin virus corona yang bekerjasama dengan Oxford University. Terpaksa fase ketiga dari uji klinis ini harus ditunda dikarenakan ditemukan salah satu pasien ataupun salah satu relawan yang ternyata mengalami infeksi sumsum tulang belakang. Masih belum jelas apakah ini akibat penyuntikan vaksin yang ternyata tidak efektif atau belum efektif, lalu kemudian terlampau dipaksakan, atau ini memang ada penyakit bawaan dari sang pasien atau sang relawan. Tentunya hal ini kenapa menjadi menarik? Ini karena vaksin akan sangat dinantikan oleh seluruh dunia, dan ternyata dengan satu kejadian ini justru WHO ataupun Badan Kesehatan Dunia lainnya yang mengatakan bahwa mereka tidak akan tergesa-gesa untuk menyetujui bahwa vaksin tersebut layak digunakan atau tidak. Tentunya harapan terhadap vaksin kembali sirna atau sedikitnya berkurang. Itulah sebabnya kenapa mereka lari kembali kepada safe haven-nya dalam bentuk dolar. Tapi kalau Anda lihat, emas justru mengalami rebound dan akhirnya berbarengan dengan keadaan di mana US dollar justru masih menguat. Bahkan kali ini saya melihat dalam technical view bahwa dolar pun masih ada tendensi untuk masih melakukan kenaikan. Terlebih di grafik daily ataupun grafik H4 menunjukkan bahwa zona untuk kenaikan masih akan tetap berlanjut. Meskipun di grafik H1 pun memang trendline cukup kuat, tapi suatu saat kalau itu ternyata kembali dites atau diuji coba, maka kemudian bisa saja tergelincir dan mengakibatkan emas layak untuk mengalami kenaikan. Tapi kurang lebih, kalau dengan outlook berita yang ada, juga tendensi dengan ketegangan AS dan Cina, saya rasa yang masih berpulang area 1940 ataupun 1945 mungkin akan menjadi resisten tangguh untuk kali ini, tapi juga area supportnya ya kurang lebih mungkin saja akan berada di area yang relatif sama dengan area-area sebelumnya. Tapi kita akan lihat zonasi pola 1, pola 2 yang saya temukan di grafik 4, apakah ini sudah efektif atau tidak dan bisa dimanfaatkan apa tidak. Technical View 9 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 9 September 2020 per jam 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. High 1932.60 dan low 1922.90 dengan running price kini tertahan 1927.20. Sesuatu hal yang cukup positif adalah apa yang sempat kita uraikan dalam video Gold Outlook kemarin kurang lebih berbuntut kepada apa yang kita harapkan betul-betul terwujud. Karena kemarin saya sempat mengatakan bisa saja candlestick akan ditutup dengan potential doji candle, entah mungkin mirip dengan apa yang terjadi di tanggal 24 ataupun tanggal 26 Agustus, atau mungkin saja dengan bentuk seperti demikian. Yang ternyata kemarin dengan tekanan yang cukup berlebih sampai 1906 berhasil ditutup dengan area di 1931.50 karena kita sempat lihat dia sempat spike hingga menyentuh rekor atau area tertinggi di hari itu sampai 1940. Artinya ini membentuk potensi candle layaknya Dragonfly Doji ataupun hammer. Mirip dengan ini ya. Kalau kita konfirmasi dengan seperti ini sudah agak mirip walaupun ini lebih kecil tapi ini lebih besar. Otomatis next candle yang kita nantikan adalah potensial ini. Itulah sebabnya kenapa di pagi hari saya sempat memberikan suggestion untuk mencari dip untuk area buy. Bahkan kemarin kalau Anda menyimak, saya sempat menargetkan kalaupun ada penurunan di bawah 1915 jangan di sell, tapi Anda harus bersiap untuk mencari area buy karena potensial good demand sudah akan muncul di kisaran-kisaran tersebut. Dan selamat untuk Anda yang sudah berhasil memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. But anyway, keadaan symmetrical triangle masih memberikan harapan karena apa yang terjadi kemarin lebih kepada tail lalu kemudian real bodinya ditutup hanya secuil saja sehingga potensi ini masih bisa membuka kesempatan masih dalam symmetrical triangle. Jangan lupakan symmetrical triangle adalah 50-50 yang kemungkinan potensinya bisa bullish ataupun bisa bearish. Artinya bisa saja dia menembus area support dan juga bisa saja dia menembus area resisten. Dan tentunya resisten untuk kali ini akan berada tetap di area 1942 dan juga 1955. Kita akan lihat potensinya apakah sanggup untuk survive apa tidak. Meskipun saya memberikan statement bahwa ini akan terjadi kenaikan, tapi saya juga masih cukup mewanti-wanti diiringi dengan penguatan dolar sehingga kemungkinan potensi kenaikan tidak akan terlampau besar. Di grafik keempat kurang lebih apa yang kita wujudkan atau kita gambarkan dari pola 1 ataupun pola 2. Kemudian ternyata juga terkonfirmasi dengan sangat positif. Anda bisa lihat penurunan persis dengan apa yang kita gambarkan tepat di zona ini.
Ya, artinya kembali saya ucapkan selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan karena dia langsung rebound sampai area 1940. Nah, untuk kali ini karena dia potensinya adalah pullback, saya juga jadi terpikir masih mungkin saja mirip dengan ini. Kalau Anda lihat ya, setelah dia spike menembus lalu kemudian ternyata dia berada di koreksi areal ini, ternyata dia juga sempat membentuk tail seperti demikian. So, hati-hati untuk Anda yang melakukan buy. Baiknya kalau misalkan Anda memilih untuk memasang stop loss atau risk management, perhatikan zonasi-zonasi yang saya berikan karena kemungkinan di situ adalah kesempatan Anda untuk melakukan averaging sebetulnya. Itu pun dengan catatan kalau Anda tidak memasang stop loss. Tapi kalau Anda memasang stop loss sebagai bentuk dari risk management, maka potensinya Anda harus perhatikan swing low-nya yang mungkin saja akan terjadi relatif lebih panjang. So, perkiraan saya mungkin saja akan terwujud sampai 19.15 sebagai areal tail, lalu kemudian dia rebound, ditutup seperti candle ini, lalu kemudian dia mengalami zonasi bullish seperti ini. So, kita akan lihat ya. Tapi secara normal ini sudah dalam fase pullback yang kita harapkan seperti yang sempat kita lakukan di pagi hari. So, zonasi untuk kali ini areal alternatif buy berada di kisaran 1906 ataupun 1913, ini kurang lebih di kisaran ini. Tapi untuk good demand kurang lebih akan berada di zonasi yang kemarin 1902 ataupun 1909. Nah, di grafik H1-nya yang saya soroti kurang lebih akan berada di areal yang sama dan broadening formation ya, kita sudah mendapatkan ini lalu kemudian dia sudah ditembus juga dan ini adalah bentuk dari pullback yang lagi-lagi tertahan di areal biru sebagai historical price. So, silakan lakukan buy, ini masih bisa untuk lakukan buy, kurang lebih bisa mencapai areal 1933 ataupun 1938. Buy on dip 1923.30 sampai 1925.50 dengan target pertama 1932.00 dan juga target kedua adalah 1940.50. Stop loss kurang lebih di area 1916.00 dengan catatan yang tadi saya sempat berikan bahwa bisa saja tail akan terjadi sampai 1915. So, itu preferable untuk Anda untuk menjadi pertimbangan juga. Tapi di malam hari harap berhati-hati karena mungkin saja dolar masih akan cenderung menguat dan gold bisa saja kembali tertekan. Perkiraan saya areal tertinggi untuk kali ini akan berada di kisaran 1945 ataupun 1948. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.